Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi ista'inu ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan sebuah firman Allah yang di dalam Al-Quran, yakni Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan nama Allah yang menguasai segala kerajaan, dan atas beliaulah yang maha menguasai atas segala sesuatu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh kerajaan. Yang mana bumi ini atau planet bumi ini dikatakan dalam syariah Islam, ini kerajaan yang ketiga dari alam semesta. Dan alam semesta ini menurut kajian para ulama ini adalah kerajaan yang ketiga lagi dari mana kerajaan-kerajaan yang ada di akhirat kelak. Yang pertama yaitu arsy-Nya Allah. Yang kedua surga Firdaus. Yang ketiga neraka Jahannam. Dan yang keempat yaitu alam semesta. Yang kelima, yang terakhir, yaitu seluruh planet-planet, seluruh ruang angkasa dan isi dalamnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguasai seluruhnya dengan kehendaknya dan dengan keragamannya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, dan seluruh makhluk yang ada dalam isinya. Allah subhanahu wa ta'ala membuat atau menciptakan yakni dua kaum. Satu yang baik, satu yang sombong, yaitu kaum manusia dan jin. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul insa illa ya'budun. Tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Dulu sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan sebelum jin juga diciptakan, 80.000 tahun sebelumnya, dunia ini sudah ditempati oleh para iblis dari kalangan bangsa jin. Bukannya membuat kemakmuran, kebahagiaan, dan harmoni, malah melakukan kerusakan kepada bumi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para pasukan malaikat untuk menahan jin iblis tersebut. Lalu dari sekian banyaknya iblis yang berada di bumi, cuma satu iblis yang bernama Azazil, atau bisa dikenal dengan iblis. Dia adalah pemimpin daripada para malaikat. Bahkan malaikat Jibril pun tunduk kepada Azazil tersebut. Namun demikian, setelah jin karena dia takut kepada Allah, beliau pun bertaat dengan sang penguasanya, sang pemimpinnya itu, dengan
Azazil atau iblis. Saat diciptakannya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit karunia kepadanya. Bahkan bisa dikatakan lebih banyak karunianya. Diajak ke bumi, seluruh tumbuhan, hewan, apapun jenisnya dia pun diketahui. Bahkan tumbuhan, hewan-hewan langka ialah yang pertama diketahui. Saking kemuliaannya, saking cerdasnya, bahkan bisa dikatakan derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Tapi iblis pun tidak ingin menyembahnya. Bahkan dia pun sombong di depan Allah Subhanahu wa taala, yang aku diciptakan oleh api sedangkan alam diciptakan oleh tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis tersebut, dijerumuskan ke dalam neraka. Tapi dia berkata, stop, saya ingin menggoda turunan Bani Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengiyakan. Tapi ingatlah, kelak ada anbiya yang mampu membawa umatnya sampai hari kiamat, yang mana yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah tentang mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh yang paling pertama, dan Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Sebelum Nabi Adam, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang membuat surga. Jadi saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ada tulisan Allah Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Adam karena dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena suri toladan bagi para umat terusak yang pada ini, yaitu akhir zaman. Kenapa dikatakan demikian? Contoh penyebab dengannya banjir, penyebab dengannya meletusnya gunung, penyebab dengannya sedikit ekonomi itu dari tangan manusia sendiri. Beda dengan umat-umat terdahulu, diazab karena perbuatannya, bukan karena perbuatannya dia merusak bumi. Contoh sederhana, pemotongan kayu lebar atau pemotongan kayu terbesar yang menguatkan tsunami Aceh, yang mengakibatkan banjir-banjir di Sumatera. Itu hasil apa? Hasil tangan manusia akhir zaman. Kalau zaman terdahulu, kenapa ada banyak sekali letusnya gunung, bahkan hewan ternak pada mati, bahkan yang paling parah ekonomi pada zaman Nabi Musa itu runtuh akibat perbuatannya yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beda jauh, yang bikin dunia ini bisa menjadi rusak karena perbuatan kita merusak dunia. Beda dengan umat akhir zaman, kita yang membuat dunia ini. Bahkan umat akhir zaman itulah umat yang mulia. Umat terdahulu cuma sebatas mampu untuk meneruskan dunia, tapi umat akhir zaman, ia yang membuat dunia ini menjadi rusak. Contoh banyaknya dajjal dunia, yaitu dengan HP. Karena dajjal yang asli itu diperangkap, tapi dajjal demikian, yaitu teknologi dan apa-apapun yang bisa mengaruhi otak dan pikiran kita. Mungkin cuman ini yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.